Ibu-ibu sekarang kalau anaknya pacaran dianggap biasa. Siapa bilang itu biasa? Itu kiamat. Kenapa? Saya tahu, Bu, karena banyak ibu-ibu curhat. Rata-rata ibu-ibu curhat yang tidak saling menghargai karena lama pacaran. Ya pacaran 3 tahun. Pasti dalam 3 tahun itu berapa kali dia bohong. Dalam 3 tahun itu berapa kali dia selingkuh. Dan bertengkar, kebiasaan itu dibawa setelah menikah, akhirnya sudah ada anaknya, tidak ada saling penghormatan. Kenapa? Sudah saling menghina. Gimana dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, ngomong aja sama istri kasar. Ngomong aja sama suami kasar. Woi pak, di mana kau? Cepat kau pulang. Waduh, suami istri kok begitu? Padahal Nabi katakan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu salah satu perintah Nabi dari 5, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Kalau kita orang Bugis, itu kalau kita bukan orang banyak, tapi kita itu kalau bahasa Jawa sampean, panjenengan. Itu kita itu. Mestinya ibu panggil suami panjenengan. Jangan kupikir, "Oi, kau di mana ini?" Ya ketawa, saya serius ini. Ya, pilihkan. Itu namanya tegas, hati-hati milih jodoh. Tegas itu. Hati-hati milihkan sekolah. Baru lahir ini yang mestinya nomor 1. Pilih nama-nama Islami. Coba kalau namanya Kamal, pasti orang bilang Islam. Tapi kalau diberi nama John Albert, orang ini muslim, mu'allab. Tapi kalau namanya Muhammad Jamil, pasti orang Islam. Kalau dia perempuan, kasih nama-nama Islam. Misalnya, kasih nama apa? Aisyah, Humaira. Jangan kau pikir apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau dalam ruangan ini tidak ada semua nama. Bagaimana ibu mau komunikasi? Halo, ada Anu. Anu siapa? Itu yang ceper. Banyak ceper. Bayangkan Pak. Coba, saya dosen komunikasi. Nama itu simbol dan bisa mewakili karakter orang. Ketika Bapak dengar nama saya, Dasat Latif, pasti Bapak bisa bayangkan. Oh, Ustadz Sulawesi, selalu pakai putih-putih, yang selalu bilang beleng-beleng. Itu dari simbol. Maka nama itu penting, Bu. Dan itu bukan cuma di dunia, di akhirat. Sampai di akhirat. Anak Bapak kasih nama. Lahir cucu. Nah, saya kasih ke Khalid. Ini Khalid salah satu panglima perang Umar bin Khattab yang menyeberangkan Islam sampai ke daratan Eropa. Ini Khalid, nak. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Kalau dia perempuan. Apa itu, nak? Ini Sumayyah, perempuan pertama. Dia budak, hamba sahaya. Tapi membela akidahnya. Dia rela mati. Dialah perempuan pertama yang jihad fisabilillah. Ditombak oleh Abu Jahal. Saya mau kau punya akidah seperti Sumayyah. Kasih nama, kau siapa namamu, nak? Lionel Messi. Baru PC. Iya kan? Nama penting. Ya, coba kalau nama anak kita, ya Humaira, dipanggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Orang doakan. Ya, itu tegas namanya. Jangan kita keikut-ikutan. Ini untung alhamdulillah saya ingat. Ibu juga hati-hati, sudah menikah tidak boleh itu nama suamimu di belakang. Tidak boleh, tetap nama bapakmu. Itu budaya barat itu, Bu. Misal istri saya, ini bapak-bapak yang salah juga. Kenapa mesti nama suami namamu di situ? Ya misalnya saya, istri saya namanya Naura Nasrun. Jadi kalau saya ganti di situ Naura Dasat, berarti anaknya si Dasat. Iya kan? Itu budaya Eropa. Budaya Muslim, Naura Dasat, anak saya. Nah, makanya sama-sama Naura. Mamanya namanya Naura Nasrun, anak saya namanya Naura Dasat. Boleh Dasat di belakangnya, tapi ada kalimat Naura istrinya Dasat. Boleh kalau begitu. Tapi kan repot. Yang ketawa saya serius ini, Bu. Ya, itu nama penting. Itu bagian dari ketegasan.
Bapak kasih nama anak ke barat-baratan, kan tidak jelas agamanya. Coba kalau langsung dikasih nama Muhammad Ibrahim, orang pasti bilang Muslim dia. Dan coba lihat itu, nama Muhammad. Saya kemarin jalan-jalan, tidak tahu daerah mana itu, yang ada bintang-bintang situ. Saya cuma pancing kau juga. Ibu ini, dia tunggu saya salah Pak. Ya, nama Muhammad disimpan di atas satu-satunya, Muhammad Ali. Itu berarti nama penting. Coba kalau bukan Muhammad Ali namanya, tidak mungkin dia di atas. Nama penting Pak, itu bagian daripada tegas asidak walal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ayat tadi pertama tegas. Kalau keluar, kalau kita, ya. Kemudian kafir, ini yang saya lupa. Apa itu kafir? Orang yang berbeda dengan agama kita. Saya pernah lagi ceramah, ditanya sama non muslim, kenapa kami disebut kafir? Jangan salah paham, kafir itu bukan maknanya kasar. Kafir itu yang menyembunyikan, tertutup. Kenapa disebut menyembunyikan? Karena dia tidak mau mengakui keesaan Allah, maka disebut dia kafir. Kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi mau kerja sama-sama kita. Ada itu namanya Pak Albert, selalu ikut saya selama di sini. Beda agama, tapi dia bantu saya dalam dakwah. Soal Tuhannya urusan dia. Itu yang disebut kafir zimmi. Mereka yang mau bekerja sama dengan kita. Kata Nabi, kalau kau ganggu dia, saya musuhmu nanti di akhirat. Ada yang disebut kafir harbi. Apa itu? Yang ganggu kita. Kita mau sholat dilempar kepala kita. Kita mau puasa dilarang. Itu kata Nabi, boleh kau lawan. Tapi kan tidak ada begitu di sini. Nah, yang kedua, tanda orang Islam, ingat baik-baik Bu, surah Al-Fat ayat 29. Pertama, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat rambutnya keriting atau putih atau pirang. Selama dia la ilaha illallah, itu saudaramu. Meskipun rasnya berbeda, itu saudaramu. Meskipun negaranya berbeda, itu saudaramu. Kan yang dipersaudarakan bukan karena ras, bukan karena darah, tapi akidah. Bahkan Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Ibu-ibu coba lihat badan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Iya, begitu mestinya kita di sini. Begitu mestinya kita di sini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu yang ada masalah, kita bantu sama-sama. Itulah orang Islam. Ada orang baru masuk Islam Pak, meskipun dia kaya, dia boleh dan berhak mendapat zakat. 8 golongan orang berhak mendapat zakat, satu diantaranya mu'allaf. Orang baru masuk Islam, meskipun dia kaya raya, boleh dikasih zakat. Tujuannya apa? Loh, kamu ditinggal oleh keluargamu karena kau udah beda agama dengan mereka. Sekarang kau saudara saya, ini loh penghargaan. Jangan cemas, kami saudaramu yang baru. Itu makna pemberian zakat. Maka kita bersaudara. Umat Islam itu seperti badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat. Si Kamal pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan dia. Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Seluruh tubuh bereaksi. Mulut dulu tuh yang bereaksi. Reaksi berikutnya mata mencari. Reaksi berikutnya mulut meniup. Reaksi berikutnya tangan mengusap. Waduh. Iya toh, padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kau, siapa suruh kau pergi jalan kau. Itulah Muslim. Itulah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah
dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini pegang erat-erat. Sebagai perantau, sebagai orang yang tinggalkan dan kita tinggal di negara ini, kita bersaudara. Saudara kita satu saudara seagama, yang kedua meskipun kita beda agama, kita saudara sebangsa, Persatuan Indonesia, sila ketiga.